Marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami agamanya dan kemudahan dalam mengamalkannya, sehingga bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga sampai kepada keluarga beliau, kerabat beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahmatullah, Allah kita akan melanjutkan kita matan al-Ghalib wa Taqrib dengan matan Abu Syuja di fikih Syafi'i, ya, fikih dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Insyaallah kita masuk faslun wal mar'atu tuqalifur rajula fi khamsati asya'a. Perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Secara umum sholatnya laki-laki dan perempuan sama, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Dan sholat asalnya adalah fi'lun Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW. Ya, tidak ada bedanya, karena Nabi laki, tidak ada Nabi perempuan. Kecuali nanti ada beberapa dalil yang menyebutkan tentang perbedaannya. Tapi secara umum sholatnya laki-laki dan sholatnya perempuan sama, ya, bacaannya, gerakannya, ya. Kalau ada beberapa hal di sini disebutkan, ya, Abu Syuja Shalih rahimahullah menyebutkan ada 5 hal, ya, yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbayhi. Ini yang pertama disebutkan, ya, yang laki-laki terlebih dahulu, ya. Yang laki-laki, ya, membentangkan siku, ya, dari badannya. Ini yang pertama, ya, khusus laki-laki. Ketika sujud, maka sholatnya laki-laki merenggangkan sikunya. Jadi sikunya renggang, tidak nempel ke badannya. Ya. Ini di sini disebutkan, ya. Rawa Abdullah ibnu Buhainah, dari Abdullah ibnu Buhainah radhiyallahu anhu, anna Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza shalla farraja baina yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat farraja merenggangkan baina yadayhi, ya, di antara tangannya, hatta yabdu, sehingga nampak, bayad, sehingga nampak putih, ibtihi, sehingga nampak putih ketiak beliau, ya. Jadi nampak, ya. Ini artinya apa? Putihnya ketiak beliau itu menunjukkan bahwasanya tangannya
direnggangkan. Ini tangannya direnggangkan. Ini tidak nempel seperti ini. Ya. Ini yang laki. Ya. Ini kemudian disebutkan. Ya. Idza sajada farja baina fakhidaihi. Ya. Nabi SAW ketika sujud, fi sifati sholat, dalam sifat sholat Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, idza sajada farja baina fakhidaihi. Nabi SAW ya membentangkan ya apa ini namanya? Fakhid, paha, di antara pahanya. Ghairu hamil batnuhu ala syai'in min fakhidaihi. Ya. Di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membentangkan. Kemudian yang kedua, wa yaqilu batnahu an fakhidaihi fir ruku'. Perbedaan yang kedua, ini khusus laki-laki ya, was sujud dan sujud. Ya. Nabi SAW mengangkat ya, batnahu an fakhidaihi, ya, mengangkat perutnya dari pahanya ketika rukuk dan ketika sujud. Di Nabi SAW ya, ini kondisi rukuk. Ketika kondisi rukuk itu artinya apa? Ini apa ini? Paha dan ini perut ini tidak nempel atau tidak dekat, ya, tidak dekat. Jadi membentangkan. Ini apa? Lurus. Nanti kita akan sebutkan. Ya. Dalil tentang rukuk. Ya. Ro'aitu, ini dari Anwabisor bin Ma'bad qala, ro'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fakana idza raka'a. Nabi SAW ketika rukuk sawwa dhahrahu, meluruskan punggungnya. Jadi punggungnya lurus. Hatta sehingga law sabba alaihi ma lastaqarra. Disebutkan oleh Imam Ibnu Majah. Sehingga seandainya ya, diletakkan air ya, di atas punggungnya, lastaqarra, air itu tetap kokoh, tidak tumpah. Artinya apa? Ininya lurus, ya, tidak menempel, tidak membungkuk, ya, tidak terlalu membungkuk. Kadang ada orang sampai nekuk tangan, ya. Jadi dia lurus, ya, menjauh antara perut dan paha. Ya. Kemudian di sini disebutkan, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu fi sifati sholati, di dalam tata cara sholat Rasulullah SAW, wa idza raka'a, dan ketika rukuk amkana yadaihi min rukbataihi, tangannya menggenggam apa ini? Rukbataihi, menggenggam lutut. Ya. Jadi tangan ini diletakkan pas di lutut, tidak di paha dan juga tidak di apa namanya, betis. Iya, di pas, gitu ya. Insya Allah itu paling pas rukuknya. Ya. Summa hasara dhahrahu, kemudian meluruskan apa? Punggungnya. Jadi sifat rukuknya seperti itu, ya. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Pas meletakkan kedua tangannya menggenggam lututnya.
Selanjutnya, wa yajharu fi mawdi'il jahri. Yang berapa? Yang ketiga, ya. Dan ya, mengeraskan suara di tempat atau di waktu ketika mengeraskan suara, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh. Wa idza nabahu syai'un fis shalah sabbaha. Dan ketika mengingatkan ya ada kesalahan dalam sholat, sabbaha, yaitu dengan apa? Bertasbih, dengan mengucapkan subhanallah, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'a syai'in fi sholatihi falyusabbih. Ya, ini bagi orang yang mengingatkan sholat, maka apa? Falyusabbih, dengan bertasbih. Fa innahu idza sabbaha iltafat ilaihi. Karena dengan tasbih itu akan memberikan perhatian kepada imam yang salah. Ya, sebagai kita sebutkan sebelumnya ya, tentang cara mengingatkan imam. Ketika gerakannya salah, maka cukup dengan tasbih. Dan diharapkan yang tasbih ini cukup yang di belakang imam, tidak semua harus bertasbih. Yang pentingnya ada fikih sholat berjamaah itu memang yang di belakang imam itu orang yang pas, ya, yang mereka ahli, ya, tahu. Kalau ternyata di belakangnya tidak ingat juga, ternyata lupa juga, maka sampainya. Dan nunggu dulu yang pas di belakang imam, karena bisa jadi ternyata yang di belakang imam juga tidak tahu kalau imamnya salah atau imamnya keliru, ya. Ya, apalagi yang di belakang ikut-ikutan, cukup ketika sudah yang di belakang imam yang laki-laki, maka cukup itu yang mengingatkan, ya. Masuk juga ketika bacaan salah, ya, tidak semua makmum mengingatkan, apalagi yang di belakang pojok sana tidak terdengar, salah. Cukup yang ada di terdekat dengan imam yang mengingatkan. Kemudian wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Dan aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Ya. Ini untuk laki-laki. Meskipun demikian, sholatnya tetap menggunakan penutup yang rapi, seluruh badan untuk ditutup, ya. Meskipun ya, aurat laki-laki itu dari lutut sampai pusar, tapi khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ya. Pakailah pakaian ya Bani Adam, wahai manusia, ambillah pakaian yang indah, yang baik ketika pergi ke masjid. Ya, pakai pakaian yang terbaik. Ya. Ini An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, sami'tu, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, wa ma fawqa rukbataini minal aurah. Di apa yang ada di atas kedua lutut adalah aurat. Ya. Wa ma asfala minas surrati aurat. Dan yang di bawah lutut pusar itu aurat. Ini dalil ya. Itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ini 5 hal yang membedakan, ya. Yang pertama disebutkan di sini adalah laki-laki. Kemudian selanjutnya, ya, wal mar'atu, ini yang perempuan, ya.
Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Ya. Dan yang perempuan mengumpulkan ya tangannya ya, berbeda dengan laki-laki. Ketika laki-laki tadi merenggangkan, yang perempuan merapatkan. Ya. Yang laki-laki tadi apa? Merenggangkan siku dari apa nih? Dari badannya. Maka yang perempuan, ibu-ibu ya, merapatkan. Nah, ini perbedaannya. Jadi hikmahnya memang untuk semaksimal mungkin untuk nampak apa namanya, lekuk tubuhnya, sampai di dalam sholat pun tetap menjaga. Ya, inilah agama kita ya. Memang perempuan spesial ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Marra ala imra'ataini tusalliyani. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'ataini tusalliyani. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati dua wanita yang sedang sholat. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ardi. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajuli." Ini dalil bahasanya perempuan sholatnya tidak sama dengan laki-laki dalam masalah meletakkan kedua tangannya. Ya, meskipun ya, hadis ini mursal ya. Mursal itu hadis diriwayatkan oleh tabi'in ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lewat sahabat. Ya, tapi ini dijadikan dalil ulama fikih yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian selanjutnya, wa tahfadu sautaha bihadratir rijali al-ajanibi. Ya, memelankan suaranya. Ya. Apabila ada laki-laki ajanib, laki-laki asing yang bukan mahram. Ya. Ada kalanya ya, perempuan ketika sholat berjamaah, ya, mereka sholat jamaah sendiri, dan itu di tempat banyak laki-laki, ya, maka apa? Untuk memelankan suaranya, ya, tidak tinggi suaranya. Beda dengan laki-laki. Ya, imam harus yang lantang. Ya, tapi perempuan, ya, ini bisa jadi nanti ketika sholat, ya, mereka bersama perempuan yang lainnya, ya, berjamaah. Ketika mengeraskan suara sholat apa? Maghrib, isya, subuh, maka apa? Pelankanlah suaranya. Apabila bihadratir rijali al-ajanib, ketika banyak di situ laki-laki yang bukan mahram, itu untuk menjaga ini. Tapi kalau mungkin di rumah dia sholat, ya, mungkin sholat bersama anaknya, ya, putrinya atau anaknya yang kecil, ya, maka mengeraskan suara tidak masalah, ya, karena di rumah di sana ada suami, ya. Ini berbeda. Baik, di dalam sholat saja untuk memelankan suara, itu baca apa kira-kira sedang sholat itu? Ayat-ayat Allah, ya. Memelankan itu. Sedang sholat, bagaimana di luar sholat? Ya, tentunya harus lebih hati-hati. Perempuan untuk tidak berbicara sembarangan, apalagi ya berbicaranya itu ya sampai menimbulkan, mohon maaf, ketertarikan orang lain. Ya. Kemudian ya, ini berdasarkan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 32. Fala takhdhna bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad
Ya. Jangan menampakkan suara tulayin kalami kunna, suara yang apa namanya, yang mendayu-dayu. Hati-hati perempuan, ya. Yang ini dikhawatirkan apa? Ketika ada laki-laki yang di dalam hatinya itu ada penyakit, terutama penyakit syahwat, ya. Ini berbahaya. Ini akan menimbulkan ketertarikan. Ya. Maka harus hati-hati, ya. Ibu, ya. Perempuan, ya, ketika berbicara secukupnya, ya. Dikhawatirkan apalagi itu ada laki-laki guyonan, nah, itu yang berbahaya. Ya. Kalau mau itu bercanda guyon sesama mereka silahkan, ya. Tapi untuk dengan laki-laki mereka harus bisa membatasi ucapannya. Yang ketika tidak penting sekali sudah, ya, tidak perlu, apalagi sampai ucapannya itu menimbulkan fitnah. Di sini disebutkan apa? Khosyatal fitnah, dikhawatirkan apa? Menimbulkan fitnah. Ya. Kemudian wa idza nabaha syai'un fi sholati shaffaqat. Ya. Dan ketika mengingatkan imam di dalam sholat, shaffaqat. Shaffaqat itu dengan memukulkan tangan. Ini disebutkan, ya, wa innamat tasfiq lin nisa, ya. Tepuk tangan itu untuk perempuan. Akan dirinci nanti, tepuk tangannya itu tidak menggunakan kedua telapak tangan, tetapi dengan menggunakan apa? Punggung tangan. Ya. Artinya apa? Jangan sampai terlalu keras. Jadi seperti ini bunyi apa ya? Ya bunyi, ya, tapi tidak seperti ini, ya. Sampai diatur, ya. Kira-kira tepuk tangan laki-laki sama perempuan sama enggak? Bunyinya sama enggak? Mirip. Sama. Ya, makanya yang ini, ya, sampai imam itu tidak bisa. Oh, ini jadi tidak berbahaya karena tepuk tangannya sama. Tapi kalau suara sama atau berbeda? Berbeda. Makanya yang bersuara itu hanya untuk laki-laki, yang perempuan tidak bersuara. Tetapi apa? Ya. Ini dengan memukulkan apa namanya? Punggung, ya. Telapak tangan. Ini aturannya, Masya Allah, dalam agama rinci sekali. Ya. Maka termasuk juga di sini, ya, mengapa soft itu perempuan itu yang belakang, perempuan yang belakang, laki-laki yang depan. Ya. Jadi aturannya itu kan jangan sampai ini menimbulkan fitnah. Ya. Ini malah tepat itu kan depan belakang. Meskipun ada sebagian di samping itu, ya, samping pakai tirai lagi, ya, itu senggol-senggolan, ya, ini bahaya, ya. Kan yang paling tepat, ya, ini. Karena tujuannya apa? Jangan sampai terganggu yang di depan itu. Ya, perempuan anteng di belakang, ya, untuk menjaga betul. Ya. Ini perbedaan yang ketiga. Kemudian selanjutnya, wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Ya. Ini, ya, selanjutnya aurat. Ya, aurat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya. Seluruh badan ini bagi wanita merdeka itu aurat. Seluruh tubuh perempuan itu aurat illa kecuali wajhaha wa kaffaiha dan telapak tangannya. Ya, ini berbeda. Kalau laki-laki tadi
antara pusar sampai lutut. Kemudian kalau perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan tangan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Surat An-Nur ayat 31. Kemudian ulama menyebutkan annal murad bi zinati mawadhi'iha wa ma dhahara minha. Ya, yang biasa nampak itu ay ma dhahara min mawadhi zina wa hiya al wajhu wal kaffan, yaitu apa? Dua wajah dan dua tangan itu yang biasa nampak dari perempuan. Ya. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini 5 hal yang membedakan antara sholatnya laki-laki dan sholatnya perempuan. Kita ulangi. Yang pertama, ya, laki-laki sujudnya berbeda dengan perempuan. Kalau laki-laki dibentangkan, ya. Kalau laki-laki dibentangkan. Kalau perempuan, ya, dirapatkan. Itu ketika sujud, ya. Kemudian yang perempuan, ya, yang laki-laki ketika rukuk, ya, ini berbeda dengan perempuan, ya. Yang laki-laki menjauh, ya, artinya pas lurus. Kalau perempuan berbeda, ya, lebih rapat daripada laki-laki, terkhusus ketika nanti sujud. Kalau perempuan sujudnya berbeda dengan laki-laki. Kalau sujudnya perempuan ini agak menempel dengan perut, ya, apa namanya? Paha, ya. Rukuk dan sujud, ya, berbeda laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya ketika membaca, ya, bacaan yang jahar, yang keras, ya, laki-laki lantang. Nah, perempuan, ya, ketika banyak di situ laki-laki maka memelankan suara. Kemudian ketika imam salah maka laki-laki mengucapkan tasbih, ya, subhanallah. Yang perempuan tepuk tangan. Itu pun dengan memukul punggungnya. Jadi yang kiri dipukulkan dengan yang telapak yang tangan. Kemudian aurat juga berbeda. Laki-laki dari pusar sampai lutut. Makanya hati-hati, ya, yang sering main bola, yang main voli, yang untuk olahraga, ya, yang bersepeda apapun, ya, auratnya sampai lutut, ya. Dan bapak-bapak biasanya nengar rumah buka kaos, nah, itu baju udelnya ketok betul. Aurat betul, aurat maka ditutup, Pak, ya. Kemudian yang perempuan seluruh badan kecuali wajah dan kedua tangan, ya. Ini maka perbedaan ini, ya, secara umum itu sama, hanya ada beberapa hal saja. Di sini disebutkan, ya, Abu Syuja menyebutkan, ya, ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah patut kita syukuri sekarang kita masuk bulan Rajab. Alhamdulillah. Tanggal pinten? 1. Bukan 2 kali, ya. Tadi 1 karena bergantinya maghrib. Alhamdulillah. Ini kebetulan, ya, bareng dengan yang kalender Masehi.
Alhamdulillah. Artinya puasa tinggal berapa? 2 bulan. Rojab itu masuk bagian dari bulan yang disucikan. Maka kita bersyukur bisa bertemu. Ya Allah berfirman dalam surat Taubah, ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Atau surat berapa? 60 berapa lupa. Ya. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ya, dan itu sudah dia Allah tentukan. Ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah sudah menciptakan matahari, bulan beredar, langsung ada di situ 12 bulan itu. Yang mulai dari bulan Muharram sampai Dzul Hijjah. 12 bulan itu ya. Itulah kalender umat Islam. Makanya kita tidak ikut rame-rame tadi malam ya. Mau kita kena imbasnya minimal apa keberbekan ya. Kaget loh Pak. Tuh. Rame tenan. Ngerti ku nang tengah kutha ternyata nang pinggir-pinggir desa ya menjulat mercon. Ini ya. Minha arba'atun hurum. 4 itu 12 itu ada 4 yang disucikan. 4 yang disucikan itu ya nanti diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Az-zamanu qad istadara fi hatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Ya. Salah satu mutawaliyat, 3 beriringan ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ya, dan Rajab Mudhar antara Jumada dan Sya'ban. Ya. Alhamdulillah. Sekarang kita di bulan apa maknanya? Ini bulan yang dimuliakan. Kita tidak memuliakan, kita tidak mensucikan karena memang Allah memuliakannya. Ya. Maka siapa yang beramal pada bulan Rajab ini, Allah akan berikan pahala lebih dari bulan-bulan yang lain. Meskipun nanti ulama kita ikhtilaf antara 4 ini yang paling mulia yang mana, paling afdal mana. Ya, mereka berbeda pendapat. Yang jelas kita sekarang berada di bulan yang mulia. Maka perbanyak amal di bulan mulia. Ya. Kemudian amalannya apa? Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara khusus amal solehnya apa. Berbeda dengan Dzulhijjah. Dzulhijjah kan memang ada amalan khusus. Ya. Puasa tanggal 9. Ya. Kemudian di sana ada Idul Adha, ada ibadah kurban. Jelas sekali. Ada takbir di sana. Ya. Kemudian Muharram juga, ya Asyura itu jelas amalannya. Ya. Di bulan Rajab Rasulullah SAW tidak menyebutkan amalan khusus. Ya. Berarti apa? Amalannya bersifat umum. Ya. Umum itu bagaimana? Seperti amal biasa, cuma ditingkatkan lebih serius lagi. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar. Sekarang ngaji sekarang sama bulan yang lalu, ya sama-sama ngaji, tetap pahalanya bulan Rajab ini lebih besar. Ya. Ini masuk yang keempat, termasuk bulan yang keempat ini ya. Meskipun 4 ini tidak bisa menyamai Ramadan ya, keutamaan. Ya. Baca Quran di bulan ini, Masya Allah, pahalanya lebih besar. Maka ketika kita mengetahui pahalanya lebih besar, berarti apa? Baca Qurannya ditingkatkan, ditambah. Sing biasane sedina sak pinten? Sak rego, ya.
tambah 2 ruku ya. Syukur-syukur 1 juz ya. Mumpung Pak. Ya. Ramadan. Kapan lagi? Ya. Ini juga sebagai persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Ya terbiasa ya. Ben orang kaget ke Ramadan. Ya. Ini memperbanyak ya amalannya ya. Kemudian infaknya ditambah ya. Uang belanjanya ibu-ibu ditambah. Sangune anak-anak ditambah. Puasa gimana Pak? Puasa Senin, Kamis bagus sekali. Ya. Besok Kamis ya. Wah itu paling besar sekali. Ya. Kalau tidak mampu ya 3 hari ya. Di tengah bulan 13, 14, 15. Syukur-syukur mau puasa Daud itu udah yang terbaik gitu ya. Kemudian ada seorang tabi'in itu Khalid bin Ma'dan ya. Beliau mengatakan ini disebut dalam Syarh Alamin Nubala ya. Idza futiha li ahadikum babal khair, ketika dibukakan pintu-pintu kebaikan untuk kalian, fal yusri ilaihi, maka bersegeralah. Ini Allah bukakan betul pintu kebaikan ini. Dan kita sekarang berada di bulan ini karunia Allah yang berikan kepada kita. Kita sampai pada bulan yang suci ini. Fal yusri ilaihi, segera beramal bulan ini ya. Fa innahu la yadri mata yuflaqu anhu. Karena apa? Sesungguhnya dia tidak tahu kapan pintu itu ditutup untuknya. Kalau akhir bulan Rajab kita tahu Pak. Tapi mati kita tahu. Itulah penutupnya. Ternyata Pak, kita tidak sampai akhir di bulan Rajab. Nanti malam kan tidak tahu, belum beramal gitu. Maka fal yusri ilaihi, bersegera untuk beramal. Beramal gitu ya. Wasari'u ya. Fastabiqul khairat. Ya, bersegera Pak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika pahalanya besar beramal di bulan suci ini berbanding lurus dengan dosa. Maka apa? Jangan kalian mendzalimi diri kalian fihinna, di bulan 4 ini termasuk bulan Rajab ini, jangan melakukan dosa karena dosanya juga lebih besar. Hati-hati, tahan dulu ya, tahan dulu. Nanti setelah bulan Rajab dijaga ya. Jangan sampai, semoga ini ya, bisa istiqomah ya. Bahaya. Bukan sekedar pahalanya, tapi dosanya juga besar. Ya. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Supaya apa? Kita bisa meningkatkan amal, karena kita itu lemah. Kita itu lemah sekali ya. Maka adanya seperti ini diharapkan apa? Bisa mendongkrak amal. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Seberapa menit? 1 menit? 4 menitan. 4 menit? 4 menitan. Itu 16 17 baru 15. Tadi perbedaan perempuan dan laki-laki sholat, saya melihat itu ketika jamaahnya itu khusus wanita, itu katanya imamnya itu satu garis tidak ke depan, itu memang dasarnya. Iya. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan tidak sama ya. Kalau perempuan memang sejajar, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki memang jelas ya. Kalau perempuan ya. Perempuan mereka ketika berjamaah sejajar ya. Hanya maju dikit aja. Itu habisnya. Insyaallah. Wallahu a'lam.
kalau maju-maju dikit saja, mungkin setapak lah. Ustaz, apa namanya? Sering ketika kalau jamaahnya laki-laki itu kan apakah agak mundur sedikit atau misalnya satu orang jamaahnya itu apakah mundur sedikit atau sadar dengan imam? Yang pertama. Yang kedua, sering ketika sholat di musola itu ketika kami imam kan 2 orang kanannya, kemudian ada jamaah lagi kanannya terus. Itu kita seperti apa? Apakah tetap seperti itu atau seperti apa? Dan kadang pula kita imam di sini kemudian namanya kanan 1 kiri 1. Itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika imam dan makmum 2 orang ya, maka apa? Ini sejajar, mundur dikit, ya. Berbeda dikit sekali, Pak. Ya. Kemudian ketika datang makmum berikutnya, maka apa? Makmum berikutnya memberikan tanda dengan apa? Menepuk. Ya, dengan menepuk. Maka apa? Biar dia mundur. Nah, ragilum Nggak tahu kan. rangkir pripun. Artinya yang makmum yang duluan di depan. Tapi ditepuk tetap orang mundur. Karena nggak tahu. Karena nggak tahu. Ya. Kalau ya mungkin agak ditarik boleh. Ya. Atau mana tuh? Ya, itu ya. Maka ini ketika memang ternyata bisa jadi ya. Bisa jadi tadi yang kedua. Yang pertama tadi kan nepuk kalau tahu mundur, Pak. Ya, nah. Kalau umpamanya imam tahu ya di dorong enggak apa-apa. Nek ra gelem ya wis rasa gelem. Ya. Kemudian ketika ini berdua ada datang lagi sampingnya. Ya. Atau samping sini. Suruh pindah, Pak. Ya, suruh pindah. Karena Rasulullah pernah memindahkan Hurairah. Itu ternyata kalau di samping kanannya suruh mundur aja. Kalau tidak mau imamnya lah yang maju. Imamnya yang maju. Biar ini karena fikihnya seperti itu ya. Subhanallah. Maunya subhanallah gitu. Jadi memang banyak orang yang belum tahu, banyak orang yang belum tahu. Ya pernah dulu kami sholat tarik itu. Ya tapi ya jangan sampai itu, kalau tidak mau ya sudah biarkan saja. Ya, memang karena ada orang yang belum tahu. Kalau di apa namanya sentuh tapi dia nggak mau mundur, kita tuh di belakangnya atau belakang? sejajarnya? Kita di belakang. Tetap belakangnya. Kita belakang. Meskipun ya, berarti ini imam, ini nomor 1, kita di sini gitu. Iya. Ya sudah, namun dia nggak tahu, nggak mau. Tetap di belakang kita ya? Kita belakang. Nggak tetap nyambung belakangnya ya? Kadang bingung ya. Bener Pak, nggak mau ya udah di samping ini. Nggak teratur ya, Bang? 2 baris. Ya gimana lagi dia nggak mau? Iya. Allah alam. Masalah makmum, lurusnya dan rapatnya makmum itu sebagai ukurannya apa? Soalnya saya sering melihat walaupun sudah diberi agak-agak oleh Pak Imam, tapi ya masih tetap jarang-jarang, masih tetap bengkok-bengkok gitu barisan makmum. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salah satu ini sunnah kesempurnaan. Ya kan imam kan menyebutkan itu. Sawu sufakum ya. Fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Ya. Luruskan, rapatkan ya. Ini bagian dari kesempurnaan sholat. Sholatnya pengen sempurna atau pengen tidak sempurna? Jadi yang bagian dari kesempurnaan sholat itu juga masalah soft, ya masalah soft. Nah, kemudian patokannya apa? Lurusnya itu tumit. Tumit itu berdiri di atas garis. Tumit ya. Jangan jempol. Karena apa? Beda dawane. Nek sing patokane jempol, wah itu mesti zigzag ya.
mulai cilik ya. Maka apa? Tumit. Tumit itu di atas garis. Yaitu lurus. Ya. Kemudian ya, rapatnya bagaimana? Ini Nabi sampaikan. Kodam, apa namanya? Tumit dengan tumit, ya. Kemudian bahu dengan bahu itu patokannya, ya. Jadi ini Pak. Jadi bukan jendreknya yang nempel. Jendrek sesama jamaah bukan nempel, tapi apa? Ini ya. Yang apa namanya ini? Kalau kaki itu sampingnya itu. Samping kayak nempel. Ya dengan sebelahnya. Bukan sekedar ini. Kalau ini bisa direnggangkan luas-luasnya, kaki kan bisa membentang nggak Pak? Iya toh? Tapi apa? Ini kemudian apa? Bahu dengan bahu. Kalau bahu tidak bisa direnggangkan, maka kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Ini orang yang salah satu sholatnya sempurna. Banyak itu imam menyampaikan fa'in atas tamami sholat sami'na. Apa artinya hamina atau na? Kami mendengar, kami taat. Loh kok orang? Iya, karena nggak paham itu Pak. Ya. Ini bagian dari kesempurnaan sholat. Ya, meskipun orang mengatakan sunnah, ini dipraktekkan. Karena apa? Renggang itu diisi sinten setan. Mulane salate ora. Lho pinggirnya setan ya. Ya kan? Kalau pas azan itu setan kan lari. Datang lagi, komat, lari lagi. Pas sholat datang lagi. Yang longgar-longgar itu di sini. Maka sholat yang paling baik, yang sempurna itu salah satunya apa? Ketika kita berdiri mengatur shaf, itu bagian dari kesempurnaan sholat. Meskipun tidak rapat juga sholatnya sah. Tapi kan alangkah baiknya Pak. Ya, ketika orang itu rapat sholatnya. Nah nanti kita praktekkan. Sumpah. Kok sumpah? Kalau yang di garis-garis PKW itu Pak, ada satu kota itu. Malah di kapling. Ya, kapling ya. Kapling. Nah itu maka harusnya nih, ya, ini kesempurnaan. Karena kita ada pernah tahu Pak, ya, kita itu yang bagian mana itu yang membuat kita itu sempurna sholat. Maka salah satunya ini harus kita laksanakan. Namun demikian jangan maksa. Nek sampingnya ragel ditempeli rasa doyak. Hah? Bukan tempeli ragel wes itu. Pidak-pidakan malah. Yang jelas kita kan sudah tahu ilmunya, ya monggo dipraktekkan, ya. Dulu sampai Abu Bakar itu Masya Allah, beliau ketika jadi imam berdiri meluruskan, beliau ada satu orang khusus ngecek shaf, cek belakang, turun rapat benar. Karena memang sahabat mereka paham semua, ya. Dan mungkin ada yang lalai diingatkan gitu. Lha dhewe iki ana sing dong, ana sing radong itu, sing dong wae mesti praktek. Wah, Abu Bakar itu enggak mau, pastikan dulu semuanya udah bagus baru takbir beliau. Sudah siap, udah baru. Ya. Memastikan supir bertanggung jawab penumpang itu. Nah, ini yang tahu ilmunya, ya monggo dirapatkan, ya. Sumpek, ya. Ya ini kita mengamalkan sunnah, ya. Oke, ego sumpek itu sampingkan dulu, ya kan? Kenapa? Untuk mendapatkan pahala, ya, untuk mendapatkan pahala. Tor yo sikile resik-resik to, Pak. Sikile resik-resik. Mungkin sikile gudiken ora kok ana to. Sikile yo resik-resik. Ustaz,
logikanya kadang-kadang tadi. Kalau sini nempel, sini kadang nggak nempel. Ya, karena itu, karena kaki bisa direnggangkan seluas-luasnya. Maka ya ini ditempelkan. Nempel itu tidak harus sungsuan, Pak. Kira-kira nek pun nyenggol apa kainnya iki ya pun lah cukup lah. Jangan sampai ya orang maksudnya itu memang super. Ya, cukup ya nempel saja udah. Kita ngerasa yang nempel udah ya, ya, tidak sampai harus mepet-mepet. Kadang orang kan masjidnya ombong gitu. Nah, kita beragama itu ya memang berdasarkan ya tuntunannya seperti itu. Saya pernah diperingatkan seorang, katanya kalau takbir itu enggak boleh ada jeda langsung. Dan jeda Allah alam ya, jedanya itu seperti apa ya? Ya mungkin kalau jedanya lama ya gitu. Yang jelas Allahu Akbar ya, kalau kalimatnya, ucapannya memang tidak boleh jeda. Allahu Akbar, enggak boleh. Kecuali memang Akbar. Kita ada kesedaran. Tapi kalau gerakan Allah alam ya, Allahu Akbar ini Allah alam maksudnya apa ya? Tapi memang takbir itu segera ya. Allahu Akbar. Kadang-kadang Allahnya bunyi ini belum diangkat itu banyak juga. Allahu Akbar baru ada. Ya, karena ini kan tidak wajib, Pak. Yang wajib itu ucapan ya. Ini sunnah. Tidak sampai membatalkan ya. Sampai membatalkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka